Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bil huda ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah atas berbagai karunia-Nya sehingga pada hari ini pun kita masih diberikan kesempatan untuk bertaklim, untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun juga hadis Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pada bab yang kemarin, hadis yang kemarin yang cukup panjang dan mungkin kita pelan-pelan berhati-hati untuk menyampaikan apa yang mampu kita kaji dari hadis ini. Ini meskipun panjang, tetapi ketika kita berhati-hati, insya Allah juga nanti Allah akan memberikan kemudahan dan memberikan manfaat untuk kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis qudsi yang diriwayatkan dari Sa'id bin Abdul Aziz kemarin telah kita sampaikan ya, bahwa dari Abu Dzar Rasulullah SAW menceritakan yang difirmankan Allah. Jadi ini adalah hadis qudsi yang Rasul meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas tentang yang masalah pertama, bait pertama, ya ibadi ini haram tu dzulma ala nafsi wajaltu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku dan aku jadikan kedzaliman itu juga haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendolimi. Ya, itu sudah kita bahas kemarin dan kita sampai pada bait yang kedua. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu haduni ahdikum. Allah melanjutkan ya, Rasulullah SAW melanjutkan hadis qudsi ini pada bait yang kedua, yaitu Rasulullah menceritakan Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu. Wahai hambaku, setiap dari kalian itu tersesat kecuali yang aku beri petunjuk. Fastashhaduni ahdikum, maka mintalah kalian petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberimu petunjuk. Sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahwa setiap dari kita itu pada dasarnya tidak mengetahui apa-apa. Ya, jadi kita terlahir itu dalam keadaan belum mengetahui apa-apa. Kemudian lambat laun Allah memberikan petunjuk. Ya, kemudian ada petunjuknya yang hanya petunjuk-petunjuk tentang urusan-urusan dunia. Ya, tetapi juga ada yang Allah memberikan petunjuk untuk urusan juga akhirat. Jadi pada dasarnya petunjuk itu pada seseorang itu dibedakan menjadi dua hal, yaitu yang pertama adalah petunjuk yang namanya petunjuk bimbingan, ya, hidayah bimbingan, atau kemudian hidayatul irsyad, ya. Kemudian yang kedua adalah hidayah yang berupa hidayah taufik, ya, hidayah petunjuk taufik. Nah, untuk hidayah irsyad ini itu
Rasulullah SAW itu memberi petunjuk, orang-orang alim itu memberi petunjuk, ya semuanya bisa memberi petunjuk, tetapi hanya petunjuk bimbingan, ya petunjuk bimbingan. Tetapi yang dimaksud semua tersesat kecuali yang aku tunjukkan, maka mintalah petunjuk padaku, ya. Pada firman ini adalah petunjuk taufik, ya petunjuk yang membawa kepada kebahagiaan di akhirat. Nah, jadi yang namanya hidayah itu bisa dibedakan jadi dua tadi, yaitu hidayatul irsyad maupun hidayah taufik, ya. Hidayah irsyad ini yang berkaitan dengan petunjuk, ya petunjuk bimbingan. Tetapi hidayatul taufik itu berdasarkan sampai pada hidayah bagaimana untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan iman dan Islam, ya mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga menjadi hambanya yang mukmin, yang muslim, ya itu kan. Jadi ini, nah terkadang memang kita itu mengharapkan, ya mendapatkan selalu petunjuk, ya selalu mendapatkan petunjuk. Tetapi kadang orang satu dengan orang yang lain itu petunjuknya datang berbeda-beda, ya. Ada beberapa hal yang bisa menghalangi petunjuk itu datang. Di antara dua sebab terhalangnya petunjuk pada seseorang itu adalah seperti yang dimiliki oleh iblis, ya. Siapa? Yaitu abawas takbar, yaitu enggan dan takabur, sombong. Ya, maka ini adalah dua halangan terbesar terhadap petunjuk. Jadi ketika orang memiliki rasa enggan dan rasa takabur, maka biasanya petunjuk taufik itu pun juga sulit didapatkan. Meskipun dalam sehari itu minimal, ya bagi seorang yang muslim itu melakukan minta petunjuk 17 kali, ya. Di dalam setiap rakaat sholatnya mesti minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus, ya. Tetapi banyak hal yang menyebabkan terhalangnya petunjuk, ya. Dua hal yang paling besar dalam menghalangi petunjuk adalah itu, abawas takbar, yaitu enggan dan takabur. Nah, ketika orang itu diberikan petunjuk itu enggan, ya tidak mau melaksanakan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk. Mau mendapatkan karunia-Nya pagi hari, ya petunjuknya itu melakukan sholat berjamaah di masjid, kok enggan untuk melaksanakannya, maka sulit untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi enggan itu penghalang, ya, penghalang yang besar terhadap datangnya petunjuk. Dan satu lagi yaitu sombong. Sombong itu adalah merendahkan yang lain dan menolak kebenaran. Ya, jadi sombong itu adalah merendahkan yang lain atau juga menolak kebenaran. Itu akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan petunjuk. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung pada Allah dari sifat yang seperti ini, yaitu enggan dan juga takabur ini, ya. Karena dengan demikian, ya, maka nanti akan bisa terhalanginya seseorang untuk mendapatkan petunjuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa adanya petunjuk atau hidayah, orang itu akan tersesat, ya, bingung, ya. Tidak akan mengetahui kebenaran. Dan juga akhirnya untuk menerima satu keterangan itu dia akan enggan. Jadi kita dalam hal ini, dalam hal keseluruhan syariat itu ada dua golongan orang yang mensikapi petunjuk itu. Yang pertama adalah orang-orang yang muslim, ya, dia akan menerima petunjuk itu.
Kemudian yang kedua adalah golongan orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk. Orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk itu ada digolongkan menjadi dua lagi, yaitu orang-orang yang dia pengen tahu tetapi dia tidak tahu jalannya, bagaimana mencari, ya, tidak tahu jalannya, sehingga akhirnya pun dia katut atau termasuk dalam orang-orang yang dimurkai, yaitu siapa? Dalam Al-Quran dikatakan sebagai orang Nasrani, ya. Dia itu adalah orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Tidak tahu kebenarannya itu mana. Dia mau beribadah kepada Tuhan tetapi tidak tahu jalannya, ya. Tidak tahu jalannya sehingga dia menempuh jalan yang tidak benar, ya. Kemudian adalah yang kedua adalah Yahudi. Yahudi itu, ya, adalah golongan orang-orang yang tahu akan petunjuk tetapi dia tidak mau, ya, tidak mau melaksanakannya. Dia mengingkari kebenaran. Bahkan kemudian karena sombongnya itu orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu mendapatkan halangan sampai kemudian dibunuh, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang orang-orang seperti ini, ya, baik kaum-kaum yang dekat dengan diutusnya Rasulullah SAW atau di zaman Rasulullah SAW atau di masa-masa sebelumnya, seperti kaum Ad, kaum Samud itu, ya, diceritakan bahwa dia juga ada yang sampai untuk, ya, Nabi Soleh misalnya itu menyampaikan petunjuk tetapi juga tidak mau, ya. Jadi karena apa? Ya karena sifat enggan mereka itu, mereka lebih menyukai tentang hal-hal yang lain yang di luar petunjuk, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fusilat, wa amma samuda fa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda fa akhazathum sa'iqatul azabi alhuni bima kanu yaksibun, ya. Adapun kaum Samud, ya, mereka itu telah kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan maksudnya daripada petunjuk itu, ya, daripada jalan yang benar, maka mereka ditimpa azab yang dahsyat disebabkan oleh perbuatan dosa yang telah mereka lakukan, ya. Jadi setiap kaum itu mesti ada yang menyampaikan tentang petunjuk itu, ya, tentang hidayah tadi, ya. Tetapi ada kemudian yang menyampaikan itu, ya, tidak memberikan hidayatul taufik, karena hidayatul taufik itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menyampaikan tentang hidayatul irsyad, ya, bimbingan, ya. Kalau mau benar ya seperti ini, ya. Kalau seperti halnya juga yang terjadi pada kaum Ad ini, ya, dan juga kaum Samud juga seperti itu, ya. Ada beberapa nabi yang datang, ya, menyampaikan tentang petunjuk, tentang hidayatul irsyad, ya. Sehingga ketika orang-orang tersebut mengikuti hidayah yang disampaikan oleh para rasul, ya, hidayah petunjuk, ya, hidayatul irsyad, maka nanti kemudian akan mendapatkan hidayatul taufik, mendapatkan petunjuk dari Allah menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, ya. Tetapi kemudian ternyata mereka kaum Samud itu di dalam surat Fusilat ayat yang ke-17 ini digambarkan ternyata mereka lebih memiliki kesesatan, ya, lebih memilih kesesatan daripada petunjuk tadi, maka kemudian mendapatkan azab yang pedih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ayat yang terakhir yang barusan kita baca ini memberikan gambaran tentang, ya, pilihan yang dihadapi oleh manusia, ya. Setiap manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih antara jalan yang benar dan juga
jalan yang sesat. Ya, kaum Samud ya, sebagai contohnya kaum Samud tadi sudah mendapatkan petunjuk ya, petunjuk yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Soleh alaihissalam. Namun mereka lebih memilih kesesatan, lebih memilih cara yang dimilikinya, tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh alaihissalam. Nah, jadi ada beberapa poin penting yang dapat diambil dari ayat tersebut, bahwa yang pertama adalah adanya pilihan hidup. Ya, setiap dari kita itu selalu punya pilihan. Ada petunjuk, ada yang jalan, ya, ada yang tidak menggunakan petunjuk jalannya itu, maka mau menempuh mana? Ya, ini kadang mudah di teori tetapi sulit di praktek. Ya, iki akan seperti apa toh? Apalagi yang namanya nafsu itu sok kadang sok mau mendikte Allah. Wah, berdoa kepada Allah itu sok mau mendikte Allah. Maksudnya bagaimana? Pengennya Allah itu menolong seperti skenario kita. Mau berdagang misalnya, aku dagang koyong ini, ya, modalnya seperti ini. Engko kudune koyong ini, tak minta pada Allah. Kudune koyong ini, nek koyong ini engko terus akhirnya saya mendapatkan keuntungan sekian. Akan saya gunakan lagi seperti ini, ya. Maka aku akan minta pada Allah untuk seperti ini. Pertolongan Allah seakan-akan Allah itu didikte jalannya itu. Allah kalau mau memberikan jalan, ya, itu ya sesuai kehendak Allah. Allah itu mau menolong seperti apa, ya. Jadi hidup itu memang pilihan. Kadang kita tahu, ya, sebenarnya tahu teorinya itu, tetapi kadang dalam hal-hal tertentu yang namanya nafsu itu sok mendominasi. Ya, jadi memang kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, ya, semoga kita bisa istiqomah di dalam kebenaran itu, karena yang namanya nafsu itu liar, ya, liar, dan kemudian kadang angan-angannya itu berlebihan. Ya, jadi angan-angan yang berlebihan oleh nafsu itu mengakibatkan orang itu suka hal-hal yang sifatnya keduniaan. Karena suka yang keduniaan itu, maka seakan-akan minta pertolongan pada Allah pun juga terhadap hal-hal yang sifatnya keduniaan. Ya, ini maka tentu saja kita harus senantiasa beristighfar terhadap apa yang kita lakukan. Ya, bukan satu dua orang mungkin yang kadang sebenarnya tahu petunjuk, tetapi karena nafsu tadi, maka seakan-akan membutakan diri atau buta gitu, ya, sehingga tergoda oleh rayuan-rayuan duniawi itu, sehingga pilihan hidupnya itu tidak memilih kepada jalan yang lurus, jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka memang hidup itu adalah pilihan. Kita mau memilih jalan yang mana yang harus ditempuh, maka kita senantiasa minta pertolongan pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kepadaku, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Nah, dalam hal memilih itu, dalam hal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini, tentu saja kita selalu harus introspeksi. Pas mangsane kita itu sholat, benar-benarkah kita itu berharap akan karunia Allah? Terkadang kita sholat itu ya rutinitas yang kemudian tidak diresapi, ya, karena rutinitas yang tidak diresapi tersebut, sehingga ketika kita membaca Fatihah yang di dalamnya ada banyak, ya, manfaat, termasuk di antaranya adalah yang sedang kita bahas, yaitu doa. Kita minta petunjuk, ya, kita yo sekilas saja pokoknya muni wae ihdinas siratal mustaqim, tetapi tidak sampai meresapinya, ya, tidak meresapinya. Aku ki minta kepada Allah, ya,
Jadi ketika kita sholat itu kita bermunajat kepada Allah. Kita kemudian menyampaikan keluh kesah kita, sharing kepada Allah, ya, memuji Allah, kemudian diteruskan dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kualitas dari sholat kita itu kadang kemudian perlu selalu dijaga. Ya, jangan sampai kemudian kita melaksanakan hanya karena seperti absen finger. Absen finger yang penting ketok gitu. Ya, tetapi lebih dari itu bagi seorang yang mengharapkan kasih sayang Allah ketika kita datang ke masjid itu ya, berperasaanlah saya itu datang dengan segenap, ya, setumpuk dosa, ya, dengan setumpuk masalah, ya, dan tidak ada yang bisa mengudari masalah ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penuh harap, ya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat itu dengan penuh harap, maka tentu akan efeknya itu akan sangat baik, ya. Dan kebaikan itu tadi jangan kemudian kita kotori dengan keinginan nafsu kita. Allah kudune menolongnya itu seperti ini. Tentang penolongan Allah itu berjanji, in tansurullaha yansurkum, jika kamu menolong Allah dengan cara apa? Menolong Allah, ya kemudian melaksanakan syariatnya, menyebarkan syariatnya itu, yansurkum, maka Allah akan menolong kamu, ya. Tetapi pertolongan Allah itu bukan seperti yang kita skenariokan. Allah punya skenario sendiri. Allah punya tata cara sendiri, Allah punya rencana sendiri bagaimana menolong seseorang itu. Kadang memang diombang-ambingkan, ya. Kadang memang kemudian diberikan berbagai macam cobaan, berbagai macam masalah. Tujuannya Allah yang Maha tahu, ya. Ya, Allah yang Maha tahu. Ketika mulus-mulus saja, ya, mulus-mulus saja itu kadang kualitas keimanannya itu juga kurang, ya, dibandingkan dengan orang yang ditimpa dengan berbagai macam problema, ya. Maka kemudian dia ketika datang pada Allah, minta kepada Allah itu kemudian minta dengan sesungguhnya. Akhirnya terpatri di dalam dirinya bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kecuali Allah, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang penting bagi kita untuk kita tanamkan, ya, bahwa Allah itu Maha memberi petunjuk. Tetapi petunjuknya Allah itu adalah hak Allah, bagaimana Allah akan memberikan petunjuk dengan berbagai macam problema. Dan ada saatnya kadang, ya, kita melihat orang-orang di sekeliling kita itu dulu kayak cilik jan bedu banget, nah. Tetapi mbasan wis mulai berkeluarga kok dadi ndermo banget, ya. Jadi orang yang baik sekali, ya. Nah, ternyata memang Allah memberikan petunjuknya itu ya ada waktunya. Ada keluarga yang kemudian yang berhijrah dulu, hijrah ke dalam Islam ini suaminya dulu nggawa bojone ki angel tenan, ya. Lama sekali sampai dengan berbagai macam problema baru di akhir-akhir bisa membawa istrinya, ya, itu masuk ke dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya alhamdulillah dapat, ya. Nah, ada yang sebaliknya, ya, yang dapat hidayah itu yang istrinya lebih dulu. Bapaknya isih gelimang dosa, ya, dengan kemaksiatan yang ada. Tetapi karena sabarnya sang istri, ya, akhirnya suaminya pun juga katut mendapatkan hidayah, alhamdulillah, ya. Ada juga anaknya yang dapat hidayah dulu, ada juga yang orang tuanya lebih dulu, ya. Itu tentu memang Allah mau menyelamatkan keluarga itu tidak seperti skenario kita, ya, tetapi Allah punya skenario sendiri, ya. Kadang kadang ngepasi seperti yang kita
inginkan, tetapi kadang tidak seperti yang kita inginkan, tetapi Allah Maha Rahman Maha Rahim tetap akan memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang memang tulus ya. Jadi tentu saja ini ya, jadi kembali kita sampaikan bahwa hidup itu ternyata pilihan. Kita mau mengambil jalan yang mana setiap saat, bahkan pilihan itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap pilihan itu tentu ada akibatnya. Dan itu dampaknya pada diri kita sendiri. Ketika kita memilih jalan yang benar, maka tentu dampaknya adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang di urusan keduniaan itu terkadang sebaliknya ya, tidak seperti yang diharapkan. Dunia ini kok angel teman ya, tetapi karena apa? Allah menyimpan karunia-Nya itu semuanya untuk akhirat. Jadi apa yang dilakukan itu seakan-akan nanggon urusan dunia itu tidak mendapat apa-apa atau mendapat tetapi sedikit. Karena apa? Allah menyimpannya untuk urusan akhirat, dan itu yang menjadi lebih penting, yang menjadi lebih mulia nanti akibatnya ya. Jadi setiap pilihan itu ada akibatnya. Ya, ketika kita memilih jalan yang lurus, maka akibatnya adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala nanti, dan hasil akhirnya adalah surga. Tetapi ketika kita memilih ya terhadap pilihan tadi, memilih jalan yang tidak benar, maka tentu adalah bukan kemuliaan tapi kehinaan yang didapatkan, dan kemudian nanti berakhir di neraka. Jadi setiap dari pilihan yang ada itu mesti akan mengakibatkan adanya konsekuensi dari pilihan itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya memang di dalam jalan yang kita tempuh itu kebenaran itu jelas ya. Karena apa? Karena kita terus belajar sehingga semakin paham sebenarnya ya. Apalagi kemudian ada kesempatan ketika kita sharing ya, tentu akan mendapatkan lebih banyak manfaat ya, sehingga lebih memperkaya dari referensi yang harus kita pahami itu ya. Tetapi karena terhalang adanya penghalang yang namanya wastakbar tadi, sifat enggan dan takabur tadi, memang kemudian kadang kebenaran itu seakan-akan dikesampingkan ya. Padahal sebenarnya kebenaran itu adalah sesuatu yang jelas. Jalan untuk bahagia itu jelas ya. Jalan untuk bahagia dunia dan akhirat itu jelas ya. Jalan kebahagiaan itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana yang benar, mana yang salah itu ya Allah telah menjelaskan semuanya ya. Maka tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk tersesat itu, karena wis jelas ya. Nek arek bahagia akhirat iki koyo ngene iki, kok akhirnya tersesat. Itu adalah konsekuensi dari sebuah pilihan ya. Maka tentu saja menjadi hal yang penting untuk kita bisa bersikap terhadap segala sesuatu ya, bahwa memang hidup itu pilihan. Maka selain dari kita bisa mencari ya bahwa yang namanya hidayah itu kemudian akhirnya harus diterapkan dengan ilmu ya kan. Untuk kita bisa tahu petunjuk itu ya harus punya ilmu, maka penting sekali yang namanya ilmu itu. Nah, bagaimana kita mendapatkan ilmu? Nah, tentu saja kemudian kita bisa ahli ilmu kumpulono itu ya. Dalam syairnya Abu Nawas itu, ahli ilmu kumpulono itu ya benar ya, membuat taklim ya, atau kita mengkaji sendiri. Sekarang yang namanya alam itu tak ada ambang batas jadi guru. Kita bisa berguru di setiap tempat, di setiap saat. Karena apa? Semua sudah tersedia. Ya, kehendak Allah telah menciptakan yang namanya internet. Ya.
Ya, internet itu bukan ciptaan manusia, tetap manusia itu hanya mereka-reka ya berdasarkan hukum alam ya. Hukum alam itu sebenarnya ya hukum Allah. Akhirnya ada yang namanya internet itu. Kita kemudian ada yang namanya pesawat ya yang bisa mengakses lewat dunia internet itu. Akhirnya kita mau mencari ilmu itu sebenarnya sudah sangat mudah. Ya, tetapi itu pun juga pedang bermata ganda. Ketika kita salah menggunakannya, ya bisa menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, jadi untuk mendapatkan hidayah, taufik, ya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu tentu saja hati harus kemudian istiqomah, kemudian disertai dengan langkah-langkah yang nyata. Langkah nyatanya ya menghadiri taklim ya, menghadiri taklim, membaca buku ya, kemudian juga bertemu dengan orang-orang yang kemudian bisa memberikan pencerahan terhadap setiap masalah yang kita temui. Sama yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu ayat-ayat dan hadis yang kita baca tadi itu memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa kita harus selalu mencari kebenaran. Ya, kita harus selalu belajar mencari ilmu agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oh, ini yang benar, maka kita memilih. Kemudian pilihlah teman yang baik. Karena teman yang baik itu bukan teman yang memfasilitasi untuk urusan keduniaan, tetapi teman yang menyelamatkan akhirat. Ya, kadang keduniaannya ora iso nulung, tetapi memberikan semangat di dalam urusan akhirat. Ya, maka memilih teman yang baik itu ya memilih teman-teman yang kemudian ini lebih membawa kepada kebermanfaatan urusan akhirat. Ya, kadang duniane ya malah dhewe sing sok tombok ya ora apa-apa, tetapi kita menjadi lebih bersemangat. Ya. Kemudian kita juga harus berpegang teguh pada agama ini ya. Agama itu adalah jalan hidup ya, Islam itu adalah jalan hidup. Jadi Islam itu bukan tata cara ritual ya. Nek mau beribadah itu seperti ini, itu bukan seperti itu saja Islam itu. Islam itu jalan hidup ya, sistem hidup. Ya, tidak hanya bagaimana kita beribadah kepada Allah, tetapi juga bagaimana kita bermuamalah kepada sesama manusia, bagaimana kita memperlakukan makhluk-makhluk Allah yang lain ya. Jadi ada hal-hal yang lain ya, tidak sekedar di dalam Islam itu diajari cara beribadah, cara sholat saja, cara zakat saja, itu adalah ibadah-ibadah yang ubudiyah, yang ilahiyah, yang hubungannya langsung kepada Allah. Tetapi bagaimana perilaku di dalam kesehari-harian ya, berhubungan muamalah ya, itu Islam itu komplit begitu ya. Jadi berpegang teguh pada Islam itu. Kemudian yang juga kita harus bertawakal kepada Allah atas segala sesuatunya ya. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, maka semata-mata kita menyerahkan segala urusannya kepada Allah ya. Segala masalah, segala problema ya, itu pada akhirnya nanti Allah yang akan menyelesaikan. Kita hanya merancang jalannya itu mungkin seperti ini ya. Kalau kita bermain catur ini koyo ngene ya, itu iso memikir satu langkah dua langkah ya. Tetapi kehidupan tidak seperti catur itu. Kadang saking banyaknya yang mempengaruhi ya, sehingga apa yang kita rencanakan itu tidak seperti yang kita gambarkan ya, karena memang harus berbenturan dengan berbagai macam kepentingan yang ada. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil manfaat dari
potongan hadis qudsi ini bahwa memang petunjuk itu harus diminta. Ya, ihdinas siratal mustaqim itu, ya Allah berikanlah aku petunjuk, itu harus diminta. Nah, untuk minta petunjuk itu ya selain kemudian kita di dalam doa kita, di dalam sholat kita itu kita fokus ya, kita khusyuk ya, kita hadir dengan penuh harap. Yuk kita juga minta petunjuk itu adalah dengan cara menambah pengetahuan, mencari ilmu tadi. Ya, jadi minta terus tapi orang tahu golek ngilmune ya, maka kemudian ya tersesat tadi. Ya, seperti orang Nasrani tadi ya, pengen beribadah tetapi tidak tahu ilmunya, maka kemudian tetap menjadi tersesat. Nah, maka agar tidak tersesat tetap harus kemudian mencari ilmunya. Bagaimana toh Allah itu menciptakan syariatnya untuk manusia itu seperti apa agar kembali kepada Allah dengan jalan yang benar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kelanjutannya, tapi mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga masih ada kesempatan kita membahasnya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita menjalani hidup ini sehingga kita bisa memilih pilihan yang tepat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.